Judicial Review ADRT Partai ini adalah hal baru bagi Indonesia. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya Alfa Mandalika. Usaha Kubu Muldoko untuk mendapatkan pengakuan pemerintah sebagai Partai Demokrat yang sah semakin serius. Menggandeng kantor hukum Yusril Isra Mahendra, Kubu Muldoko mengajukan Judicial Review ADRT Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Jelas, pertarungan antara Kubu AHY dan Kubu Muldoko kini semakin memanas, saling lempar klaim semakin meruncing. Nah, untuk membahas topik yang menarik ini sudah bergabung bersama kita melalui Zoom, Yusril Isra Mahendra. Selamat sore Pak Yusril. Ya, selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak? Ya, syukur Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Pak Yusril, kita mulai dari pengajuan Judicial Review ADART Partai Demokrat oleh 4 orang Kubu Muldoko ke Mahkamah Agung, di mana kantor hukum Pak Yusril sebagai pendamping hukumnya. Dalam rilis resmi kantor hukum Pak Yusril dikatakan Judicial Review ADART Partai ini adalah hal baru bagi Indonesia. Selama ini partai politik dianggap tidak dalam posisi bisa mengajukan Judicial Review lewat Mahkamah Agung. Atau memang partai politik tidak ingin bersengketa di Mahkamah Agung? Saya ingin konfirmasi Pak, pengajuan Judicial Review ADART ini merupakan pertama kalinya ya Pak di Indonesia untuk pengajuan ke Mahkamah Agung? Iya, ini memang pertama kali dilakukan dalam sejarah hukum kita, dan bagi saya ini merupakan sesuatu yang menantang, sesuatu yang sangat menarik, dan kemungkinan akan melakukan terobosan-terobosan baru di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebenarnya dalam permohonan judicial review kepada Mahkamah Agung itu bukanlah sebuah gugatan, ya. Beda kalau gugatan tuh orang nggak bayar utang terus kita gugat gitu. Nah, ini bukan gugatan, ini permohonan pengujian suatu peraturan perundang-undangan biasanya, baik secara formil maupun secara material. Dan yang mengajukan permohonan ini sebenarnya bukannya Pak Muldoko. Pak Muldoko sama sekali tidak ada di sini. Dan kalau dibilang Kubu Muldoko pun saya tidak begitu menghiraukan persoalan itu ya, karena kami ini advokat, dan sebagai advokat kami bekerja profesional. Karena orang yang dapat menguji satu peraturan ke Mahkamah Agung itu hanya ada 2 kategori. Pertama adalah perorangan warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah badan hukum privat ataupun badan hukum publik. Yang mengajukan permohonan ini adalah 4 orang. Anggota Partai Demokrat yang dipecat oleh DPP Partai Demokrat. Nah, karena mereka dipecat, mereka datang ke saya, mereka minta pembelaan dan saya bela. Jadi kalau urusan politik di balik semua itu sebenarnya saya nggak mau ikut campur, dan advokat tidak boleh terlibat dalam persoalan itu. Jadi saya menjaga betul etika profesi sebagai seorang advokat profesional. Gitu kira-kira. Oke, jadi ya memang sisi profesionalnya aja Pak Yusril ya. Ya, betul. Kan ada ya. Baik Pak Yusril, nah selama ini kan konflik internal partai politik biasanya bisa diselesaikan lembaga internal partai Pak, misalnya Mahkamah Partai. Nah namun untuk konflik ADRT ini, kantor hukum Anda sempat menyebut bahwa Mahkamah Partai tidak berwenang menyelesaikan dan harus dibawa ke Mahkamah Agung. Nah tolong dikoreksi nih Pak kalau saya salah. Kalau mengacu ke pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, perubahan ADART bisa dilakukan internal partai, yaitu di forum tertinggi pengambilan keputusan partai. Nah, ini seperti apa Pak Yusril penjelasannya? Ya, memang perubahan anggaran dasar partai itu menurut Undang-Undang Partai Politik harus dilakukan di forum tertinggi pengambilan keputusan di dalam partai itu sendiri. Nah, kalau Partai Demokrat ya tentu di dalam Kongres Partai Demokrat itu sendiri. Dan kalau dia sudah jadi satu keputusan, dan keputusan itu baru berlaku nantinya apabila sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dituangkan dalam berita negara. Nah, kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan anggaran dasar itu, anggaran rumah tangga itu, dan mereka menganggap itu bertentangan dengan
undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang dasar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lainnya yang ada di negara ini, nah kepada siapa mereka dapat membawa persoalan ini? Ya, Mahkamah Partai sama sekali tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tentang anggaran dasar partai itu. Ya, Mahkamah Partai itu mengadili keputusan partai politik dalam artian keputusan DPP partai politik itu sendiri. Ya, kemudian Mahkamah Partai itu bisa mengadili konflik antara pengurus partai dengan anggota partai atau antara pengurus yang lebih rendah dengan pengurus yang lebih tinggi. Nah, sementara ini menyangkut mengenai pembentukan anggaran dasar dan kemudian materi pengaturan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sendiri. Kalau ini dibawa ke Mahkamah Partai, ya jelas bukan kewenangannya. Dan kalau mau dibawa ke pengadilan negeri sebagai satu sengketa perdata khusus partai politik, itu harus didahului di Mahkamah Partai. Kalau ada putusan Mahkamah Partai, kalau tidak memuaskan bisa dibawa ke pengadilan negeri. Kalau tidak ada putusan Mahkamah Partai lebih dulu, ya pengadilan negeri mengatakan ini gugatan prematur disampaikan ke pengadilan. Jadi saya berpendapat bahwa anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai adalah satu peraturan-peraturan partai itu sendiri yang dibentuk atas dasar apa? Dibentuk atas perintah undang-undang dan dibentuk atas kewenangan pendelegasian yang diberikan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah undang-undang partai politik. Jadi sama seperti misalnya ketentuan mengenai perpajakan dalam undang-undang pajak, ya, ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah atau dengan peraturan presiden atau dengan peraturan menteri. Nanti peraturan menteri mengatakan diatur lebih lanjut oleh peraturan dirjen pajak, begitu. Dirjen pajak tuh, peraturan dirjen pajak tidak ada disebutkan sebagai satu bentuk peraturan perundang-undangan. Sama halnya peraturan dirjen imigrasi, nggak ada. Coba dilihat undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan 12 tahun 2011, tidak ada. Peraturan dirjen pajak, peraturan dirjen imigrasi tidak ada. Tapi faktanya, ya banyak sekali kewajiban-kewajiban kita membayar pajak justru hanya didasarkan kepada keputusan peraturan dari Dirjen Pajak itu sendiri. Nah, persoalannya, kalau ada PP, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan Dirjen Pajak bertentangan dengan undang-undang perpajakan, kita bisa uji di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bisa mengatakan menerima atau menolak permohonan kita. Pertanyaannya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu diperintahkan pembentukannya oleh undang-undang. Kamu atur begini, begini, begini. Begitu diatur, ternyata prosedur pembentukannya ya tidak memenuhi ketentuan anggaran dasar yang mau dirubah, tidak memenuhi asas-asas yang diatur dalam undang-undang, dan materi pengaturannya menabrak undang-undang. Siapa yang bisa menguji ADART partai itu? Nggak ada jawabannya. Mahkamah Partai tidak, pengadilan negeri tidak, pengadilan tun apalagi. Saya berpendapat karena dia diperintahkan oleh undang-undang dan partai politik diberikan delegasi oleh undang-undang untuk membuat ADART. Kalau ADART itu bertentangan dengan undang, mestinya Mahkamah Agung bisa menguji ADART. Di situ letak persoalannya. Oke. Baik, jadi memang Mahkamah Agung yang harusnya menguji ya Pak kalau jika tidak terjadi di permasalahan di ADART. Demikian ya Pak ya? Kalau dibawa ke MK jelas tidak. MK itu kan menguji undang-undang atau menguji buku terhadap undang-undang dasar. Sedangkan ini anggaran dasar. Menurut Undang-Undang Partai Politik, apa yang dimaksud dengan anggaran dasar? Anggaran dasar adalah peraturan-peraturan dasar partai yang dibuat oleh partai yang bersangkutan. Ya, beliau bilang, oh itu tidak masuk peraturan perundang-undangan. Iya, peraturan Dirjen Pajak juga tidak masuk peraturan perundang-undangan. Tapi dalam praktek, ya, coba aja Anda nggak bayar pajak, ya, pasti Anda dipersoalkan. Ya, padahal yang Anda tidak mau bayar pajak tuh hanya Anda melanggar peraturan Dirjen Pajak. Coba ada orang asing melanggar izin tinggal di Indonesia, diusir sama imigrasi, pakai peraturan Dirjen. Nah, jadi peraturan-peraturan itu sebenarnya sangat luas. Orang mengatakan, oh, anggaran dasar partai kan hanya berlaku bagi anggota Partai Demokrat, tidak mengikat orang secara umum. Iya,
Ajuran Dirjen Pajak juga kan hanya orang yang berurusan sama pajak. Orang yang tinggal di kampung yang nggak ada urusannya sama pajak, ada peduli amat dia dengan peraturan itu. Ya kan? Anda yang tidak mau pergi ke luar negeri, peduli amat sama peraturannya Dirjen Pajak, Dirjen Imigrasi. Orang Anda nggak pernah bikin paspor seumur hidup. Iya benar. Baik Pak Yusril. Baik Pak Yusril. Nah, Kubu AHY kan mengklaim perubahan ADART dalam Kongres kelima di Jakarta tahun 2020 sudah disetujui oleh Kongres dan AHY terpilih secara aklamasi dalam Kongres 1 hari. Nah, artinya pada saat Kongres tidak ada pergolakan atau perubahan ADART berjalan mulus dan kepengurusan AHY disahkan oleh Kemenkumham. Nah, seperti apa nih Pak Yusril melihat hal ini, Pak? Tidak tergantung ada pergolakan atau tidak. Ya, DPR dan Presiden bikin undang-undang, ya 10 tahun kemudian diuji orang undang-undang itu. Ya, bahkan lebih ekstrim lagi, KUHP itu dibuat oleh pemerintah Belanda yang sudah lama kita usir dari Republik ini. Tapi kalau Anda tidak puas dengan KUHP, Anda bisa uji di Mahkamah Konstitusi. Saya yang bikin undang-undang MK itu dulu mengatakan mestinya yang bisa diuji MK adalah undang-undang yang dibuat oleh Republik Indonesia dan sejak kapan? Ya, ketika tahun 99, ketika ada Mahkamah Konstitusi, ketika pertama kali amandemen UUD 45, dan itu dimuat dalam aturan Undang-Undang MK. Tapi dibatalin sama Pak Jimli, Ketua MK. Ya, jadi MK bisa memutus undang-undang sejak zaman Nabi Adam kalau sekiranya ada di Republik ini. Jadi saya bilang mestinya kalau Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang diuji itu Ratu Belanda yang harus menjawab, bukan Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau Anda mengatakan waktu itu tidak ada pergolakan, sama sekali nggak ada dasarnya masalah pergolakan. Masalahnya bukan pergolakan atau tidak. Ada atau tidak proses pembentukannya, materi muatan pengaturannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak. Ya, ada yang mengatakan pada saya, Pak Beni Harman misalnya, mereka harusnya tidak boleh dong mengajukan. Kan mereka hadir di Kongres. Ya, itu tidak ada dalam aturan MK. Itu ada dalam praktek Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu, ya, kalau ada partai politik ikut membahas RUU, dia kalah suara di situ, dia tidak boleh mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi karena Anda kan ikut terlibat membahas. Anda kalah suara itu soal lain. Kecuali partai tidak pernah ikut membahas, dia boleh. Tapi persoalannya menjadi pertanyaan, di Kongres 2020 itu ada pembahasan anggaran dasar atau tidak dalam Kongres Partai Demokrat? Dan ada saksi kita hadirkan. Saksi-saksi dibilang, oh nggak ada. Ya, sidang 1 hari, kemudian diskors, kemudian kita duduk aja makan-makan, disuruh masuk dalam ruangan, terus dipanggil. Udah selesai ya, ini anggaran dasar dibacakan. Oke. Ketok palu. Itu menurut keterangan para saksi. Yang hadir saat Kongres kemarin ya. Kalau sekiranya Partai Demokrat tidak setuju, ya dia bawa saksi-saksi lain ke Mahkamah Agung. Bantah keterangan saksi-saksi ini. Dan ada beberapa saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Bilang, saya hadir di Kongres, saya nggak dikasih kesempatan bicara. Nah, artinya prosedur pembentukannya itu tidak ada. Kongres memang ada kongresnya, tapi tidak ada pembahasan. Nah, itu satu. Kedua, materi pengaturannya. Nah, yang kita nggak sempat dibahas. Ya, udah diputuskan. Orang terus pulang. Ya. Nah, kalau kami tidak setuju. Nah, jadi orang yang dapat mengajukan itu, kalau mereka punya legal standing. Legal standing pertama yang bisa mengajukan tuh dia perorangan WNI. Dia WNI, 4 orang ini. Yang kedua, dari peraturan-peraturan yang berlaku itu, ya harus ada hak-hak dia yang diberikan oleh undang-undang yang dirugikan dengan berlakunya ADART itu. Dan dia harus dalilkan dan harus buktikan itu. Kalau enggak, dia dianggap ngawur. Nanti dia nggak punya legal standing, permohonannya di NO, tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Jadi saya pikir yang paling penting nih sekarang ini saran saya aja, bukan ngajarin ya kepada Partai Demokrat. Siap-siap mereka hadapi argumen di Mahkamah Agung. Bukan bikin isu-isu Yusril dibayar 100 miliar, begitu ya. Isunya macam-macam lah ya. Saya pikir itu sih ya nggak substansial. Itu persoalan politik ya, tidak menyangkut substansi. Dan Mahkamah Agung nggak peduli dengan semua itu. Mahkamah Agung peduli dengan ini loh permohonan, ini jawaban Anda, ini apa? Itu yang bisa Mahkamah Agung. Ya bukan mempersoalkan
100 miliar, wah bagus juga lah kalau saya dibilang pengacara 100 miliar, artinya orang nggak sembarangan juga minta tolong sama saya, loh. Bayarnya 100 miliar. Loh. Misalnya kan begitu kan. Jadi, namanya, ya, kalau mau seperti itu ya, apa namanya, kalau ditanggapi ya, bikin repot ya. Saya pikir, ya biarin aja lah, nggak usah ditanggapi. Kalau saya bilang tidak, orang nggak percaya, orang bilang iya, orang juga nggak percaya, jadi mau apa? Ya. Dan saya pikir advokat itu kan dia bekerja berdasarkan kode etik dan undang-undang advokat. Ya hubungan dia dengan klien itu kan hubungan antar mereka dan itu tidak menyangkut orang lain. Ya advokat itu profesi yang dibayar, ya dia penegak hukum sama seperti polisi, jaksa, hakim. Cuma polisi, jaksa, hakim dia digaji oleh negara pakai uang rakyat. Advokat kan nggak digaji, dia dibayar sama siapa? Orang yang menggunakan jasa dia. Berapa dia dibayar? Ya itu tergantung kesepakatan. Mau 1 miliar, mau 2 miliar, mau 100 miliar, mau gratis, boleh aja. Tergantung kesepakatan antara klien dan kantor hukum ya Pak ya? Ya. Semua itu halalan toyiban. Halal dan toyib. Baik aja. Kok mesti dipersoal? Rezeki orang kok dipersoalkan. Baik. Baik Pak Yusril. Nah dalam pernyataan media kan kantor hukum Pak Yusril juga sempat menyebut penyusunan ADART tidak boleh sembarangan ya Pak. Apakah maksud tim Pak Yusril ini perubahan ADART di Kongres Demokrat tahun 2020 itu sembarangan Pak? Ya, menurut para pemohonnya seperti itu. Ya. Dan mereka punya bukti-buktinya. Dan bukti-buktinya itu dibawa ke pengadilan. Dan nanti kan akan diperiksa. Ya. Bukti-bukti tertulis, bukti-bukti rekaman, ya. Keterangan saksi, keterangan ahli. Silakan dibantah. Jadi bukti sudah disiapkan semua Pak ya, tinggal bagaimana dari ya. Dan ini kan pengadilan. Ya. Pengadilan kan terbuka. Nggak bisa orang bilang, oh kamu memfitnah. Enggak kok, saya bawa ke pengadilan. Resmi. Kecuali busuk-busuk bikin macam-macam itu bisa memfitnah. Ini enggak. Orang resmi ke pengadilan. Menurut saya sih ya, kalau ada konflik terjadi, di partai pun bukan. Orang membawa itu ke ranah pengadilan. Saya kira itu langkah yang harus dihormati. Langkah yang terhormat. Ya, negara hukum dan negara demokratis kan maksudnya mengalihkan perkelahian di jalanan ya menjadi perkelahian intelektual di pengadilan. Ya. Ini kan Partai Demokrat ya, menjunjung tinggi demokrasi. Masa orangnya terus bilang justru 100 miliar terus begitu begini. Jadi nggak akademik, intelektual sama sekali. Ya, jadi kata Pak SBY, saya prihatin. Ya prihatinlah saya dengan cara menanggapi seperti saya. Jangan Pak SBY, saya aja prihatin dengan cara-cara menanggapi seperti ini. Karena saya kan bukan pertama kali menangani konflik partai politik. Saya pernah jadi lawyernya Abu Rizal berhadapan dengan Agung Laksono. Saya pernah lawyernya Yan Farid berhadapan dengan Romi, Suragama Ali dan lain-lain. Dan bahkan saya sebagai ketua partai, saya pernah digugat sama almarhum Hartono Mardiono, Kadir Jelani dan lain-lain. Saya hadapi di pengadilan, kalah semua mereka. Jadi saya nggak mau ribut. Berapa ribut? Kalau orang pengadilan kita hormati, itu aja pentingnya. Mengikuti proses yang sudah berjalan gitu Pak ya. Ya. Baik Pak Yusril, dalam rilis yang diterima media, Pak Yusril kan sempat menyebut judicial review ADART partai politik ini sebagai upaya untuk menyehatkan demokrasi nih Pak Yusril. Seperti apa gambarannya Pak Yusril? Begini ya. Partai politik itu memainkan peranan sangat besar dalam membangun demokrasi dan penyelenggara negara. Ya. Hanya partai politik yang bisa ikut pemilu. Ya. Nggak bisa orang ikut pemilu tanpa partai politik. Ya. Hanya partai politik yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Kemarin sebelum ada calon independen, hanya partai politik yang bisa mencalonkan gubernur, bupati, wali kota. Ya. Ketika partai sudah terbentuk, partai nggak bisa dibubarin oleh siapapun, termasuk oleh presiden. Partai hanya bisa dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika fraksi partai terbentuk di DPR RI, dia menyeleksi calon Panglima TNI, ikut menyeleksi calon duta besar, calon Kapolri, calon komisioner KPK, dan lain-lain sebagainya. Nah, sementara kalau partainya itu sendiri centang perenang beradul, nggak demokratis, gimana dia mau membangun demokrasi? Ya. Jadi demokrasi itu harus dimulai dari partai. Kita tidak bisa membayangkan ada demokrasi tanpa partai. Saya ingat ucapan Muhammad Natsir tahun 1956. Ketika Bung Karno mimpi mau membubarkan partai-partai politik. Kata Bung Karno, partai politik ini bikin kacau. Ya.
kita tidak mau demokrasi stem seman, tidak mau demokrasi barat. Ya, kita mau demokrasi made leaders hub, katanya, demokrasi terpimpin. Lalu katanya, Mbok ya semua pimpin partai kumpul di Jakarta, ayo kita sama-sama menguburkan partai-partai. Lalu apa jawab Muhammad Natsir? Kalau partai-partai, saya tidak bisa membayangkan, katanya, ada demokrasi tanpa partai. Kalau semua partai itu dikuburkan oleh Bung Karno, ya, maka yang tegak di atas kuburan itu adalah seonggok batu nisan kediktatoran. Dan saya kira Natsir betul, demokrasi terpimpin itu penuh dengan kediktatoran. Zaman itu Natsir sendiri ditangkap, dipenjarakan, Syahrir dipenjarakan, segala macam. Nah, zaman itu tanpa pengadilan. Nah, jadi demokrasi itu harus dibangun melalui partai. Partai harus demokratis. Ya, tidak mungkin negara ini jadi negara demokratis kalau partainya diktator atau partainya oligarkis atau partainya monolitik. Ya bisa. Dan Anda harus tahu ya bahwa saya agak beda pendapat dengan Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud itu pikirannya, wah ini mau mendongkel AHY. Nggak ada gunanya itu Yusril nguji ini. Nggak bisa dongkel AHY, AHY tetap sah. Saya nggak ada urusannya dengan dongkel, nggak dongkel AHY. AHY jadi ketua Demokrat, saya nggak untung, dia nggak ketua pun saya nggak rugi. Nggak ada urusannya dengan saya. Tapi saya berpikir jauh ke depan. Ya. Kalau sekiranya terobosannya ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung, akan banyak orang, ya, anggota partai yang menguji anggaran dasarnya ke Mahkamah Agung. Ya, ini partai kita ini capek-capek kita dirikan segala macam, kok ujung-ujungnya kok jadi partai keluarga. Kan ngomel orang kan. Nah, kesel orang. Nah, kok tiba-tiba jadi partai bapak itu atau partai ibu ini. Termasuk PBB. Kalau orang menguji anggaran dasar dulu lebih bagus, alhamdulillah. Kalau bagi saya, makin cepat saya diganti jadi ketua PBB itu makin bagus. Saya juga nggak kepengen lama-lama jadi ketua partai dari dulu, bukan itu tujuan saya. Begitu. Saya ini berpolitik saya bisa hidup, nggak berpolitik pun saya juga bisa hidup. Politik itu bukan satu-satunya lahan saya untuk hidup. Ya, banyak lahan-lahan lain itu saya hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan dikait-kaitkan ini mau mendongkel AHY. Enggak, saya nggak mau ikut-ikutan urusan politik. Dulu saya membela Pak ARB, ya, hadapi Agung Laksono. Hubungan saya dengan Pak ARB baik, hubungan saya dengan Pak Agung Laksono alhamdulillah baik. Ya. Dengan pengacaranya yang dipimpin Pak Loren Siburian, kita berteman, bersahabat, rangkul-rangkulan. Nggak ada kita caci maki satu dengan yang lain. Kok malah itu terjadi pada Partai Demokrat? Ya kata Pak SBY, saya prihatin. Baik Pak Yusril, nah ada bagian juga nih yang disorot oleh tim Pak Yusril, yaitu posisi partai politik yang strategis dalam bernegara. Tim Pak Yusril juga kemudian mempertanyakan, bisakah ADART dibuat sesuka hati? Nah jangan sampai partai dipimpin oligarkis dan cenderung otoriter. Ini maksudnya seperti apa Pak Yusril? Ya, partai itu kan sudah ada panduannya. Baik di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan lain. Harus Anda pahami ya, kata partai politik itu 6 kali disebutkan dalam UUD 45. Coba Anda baca UUD 45, yang namanya Kejaksaan Agung, yang namanya KPK, yang bisa nangkapin orang itu. Sekali pun nggak pernah disebut dalam UUD 45. Nggak ada tuh KPK, nggak ada tuh Kejaksaan Agung dalam UUD 45. Partai politik itu 6 kali disebut di dalam UUD 45. Menunjukkan betapa pentingnya posisi partai politik itu. Nah, karena itu saya pikir demokratisasi melalui partai itu sangat penting. Ya, jangan sampai partai itu dikendalikan secara oligarkis, apalagi secara monolitik oleh perorangan-perorangan tertentu. Dan akhirnya, ya jalannya partai seperti itu. Nah, itu yang sangat kita tidak maui, dan saya berkeinginan supaya partai itu sehat. Dan kalau partai itu sehat, saya yakin negara juga akan sehat. Ya, di mana-mana di dunia akan begitu. Ya, jadi saya sih pendukung kebebasan berserikat. Ya, menurut saya orang itu harus diberikan kebebasan mendirikan partai-partai politik. Karena itu perjuangan kita waktu reformasi. Walaupun belakangan ini hakim-hakim MK selalu mengatakan amanat penyederhanaan partai. Saya bilang kapan UUD 45 itu mengamanatkan supaya partai-partai itu dilaksanakan? Enggak ada. UUD 45 itu mengamanatkan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul. Ini selalu aja ngomongnya masalah penyederhanaan partai dan perkuatan sistem presidensial. Lah,
Sistem presidensi itu sudah diperkuat oleh UUD 45 yang meniru model Amerika dengan dipilih langsung dengan impeachment segala macam itu. Nah, tapi setiap kali pikirannya itu hanya terbelenggu oleh dua hal yang menurut saya sama sekali asing di bawah UUD 45. Nggak ada UUD 45 memerintahkan penyederhanaan partai politik, itu nggak ada. Apalagi dibilang amanat. Amanat dari siapa? Saya kira seperti itu. Nah, baik Pak Yusril. Nah, soal majelis tinggi partai nih Pak. Tim Pak Yusril kan sempat mempertanyakan kewenangan majelis tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat, bukan berdasarkan asas kedaulatan anggota partai. Nah, soal kewenangan majelis tinggi ini memang menjadi salah satu titik krusial ya Pak, materi gugatannya Pak Yusril ya. Uji material yang disampaikan kepada Mahkamah Agung. Oke. Ya, keberadaan Mahkamah Partai itu sendiri sah atau tidak? Ya. Menurut Undang-Undang Partai Politik. Ya. Kemudian kewenangan-kewenangan yang dia miliki itu sejalan dengan asas kedaulatan anggota atau tidak? Sejalan dengan Undang-Undang Partai Politik atau tidak? Dan itu kita kemukakan semua dengan segala argumentasinya. Ya, ya silakan aja pihak sana tidak setuju, bantah aja, tidak apa-apa. Ya, makin berdebat makin bagus. Dan saya pikir ya saya senang juga kalau didebat begitu. Ya, cuman bagaimana caranya mereka masuk ke Mahkamah Agung, itu saya nggak mau ngajari. Silakan aja advokat. Orang bilang kan, apa bisa nggak ya jadi termohon intervensi? Ya, saya nggak tahu. Saya bilang, serah aja. Ya, advokatnya Partai Demokrat banyak juga ahli-ahli hukum di situ. Ya, ada kawan saya, Dr. Amir Samsudin, yang juga mantan Menkumham kayak saya juga. Ya, pasti dong dia ilmunya sama dengan saya, kira-kira begitu. Jadi hadapi aja. Begitu. Saya nggak mau ngajarin. Nah, kalau saya ngajari orang lain nanti yang ngasih kuasa sama saya jadi marah. Ini Pak Yusril kan jadi lawyer siapa? Lawyer kan kok nggak ngajarin orang yang sebelah sana katanya. Baik Pak Yusril. Nah, Pak Yusril ini soal Kemenkumham yang memang telah mengesahkan kepengurusan AHY. Dan tim Pak Yusril sebutkan bahwa selama ini Kemenkumham merasa tidak enak nih untuk mengecek ADART partai karena akan dikatakan mencampuri urusan partai politik. Nah, ini mungkin antara merasa tidak enak atau memang belum terfikirkan sebelumnya oleh Kemenkumham maupun partai politik di Indonesia ya Pak. Menurut Pak Yusril seperti apa ya? Jadi begini, saya teringat begini. Zamannya Pak Habibie jadi presiden, ya, saya dipanggil sama beliau. Dia bilang, Bung Yusril, ya, coba Anda draft undang-undang pemilu, undang-undang partai politik. Nah, undang-undang apa lagi saya lupa. Saya bilang, baik Pak, kami kerja sama-sama. Dan guru saya ikut campur, almarhum Profesor Ismail Suni. Saya draft lah dengan teman-teman di puncak, ya, draft rancangan undang-undang partai politik. Jadi saya bilang gini, selama ini partai ini dibatasi oleh Pak Harto, ya, di Orde Baru. Hanya boleh ada 3, hanya Golkar, P3, PDI. Sekarang ini zaman reformasi, orang mau bikin partai bebas aja lah, jangan dihalang-halangi. Satu. Kedua, saya bilang, ya, jangan lagi Departemen Dalam Negeri itu ngurusin partai. Dulu kan Menteri Dalam Negeri itu pembina politik dalam negeri. Ada Dirjen Sospol, itu kerjanya ngerecoki partai politik terus. Saya bilang gini aja, bikin partai itu kayak orang bikin PT. Ya, 50 orang datang ke notaris, diaktekan bikin partai. Nanti dibawa ke ke Departemen Kehakiman. Dan Menteri Kehakiman itu biasanya nggak ada otak politiknya. Menteri Kehakiman itu ya otaknya otak hukum. Dia nggak mau pusing. Dia sahkan aja. Sama kayak dia ngesahkan PT. Ya kan? Salah partai politik. Nah, anggaran dasarnya dia juga yang sahkan. Nah, dan kebetulan ketika zaman reformasi ini, ya sesudah Pilpres Pak Habibie diganti, saya yang jadi Menteri Kehakiman. Yang pertama. Ya kan gitu kan? Partai berdiri, saya nggak mau pusing. Ya, nama partai sahkan aja. Pikirannya hukum-hukum aja gitu Pak ya? Iya, staf ahli saya itu Pak Oka Mahendra, orang Bali, ya senior ya. Saya selalu, Pak Oka, gimana? Beres, Pak Yusril, katanya kan. Jadi bilang Pak Oka ini memang abang saya, namanya sama-sama Mahendra. Jadi Pak Oka itu juga nggak mau pusing. Apa namanya? Loh, lambang partai politik itu harus beda. Nah, ini Pak Oka, lah ini kok banyak benar yang kepala banteng. Ya, satu bantengnya lurus, satu agak nyeruduk katanya. Dia bilang bulan bintang juga ada yang
bulan bintangnya jauh, ada bintangnya dekat. Ya jadi ya udah beda dong begitu. Jadi ngolo-ngoloin saya tuh Pak. Oke. Jadi kita nggak mau pusing. Nah, Menkumham itu ya belakangan ini juga pikiran sama kayak saya. Anda bisa bayangkan ya ketika saya jadi Menteri Kehakiman, Gus Dur ribut sama Caimin. Nah, itu dia ribut sama almarhum Pak Matori Abdul Jalil. Ya, Matori itu kalau ketemu saya, bos katanya, kok ya dibantu. Pak Matori itu kawan saya. Ya, Gus Dur itu presiden, atasan saya lagi. Mas Yusril, ya Matori jangan didengerin. Yang benar itu yang ini, yang saya. Aduh Gus, saya bilang gimana ya? Tanya saya bilang apa? Gus, ini kan sudah dibawa ke Mahkamah Agung. Ya udahlah, saya tunggu aja putusan Mahkamah Agung. Nanti apa putusannya, ya itu yang kita jalankan. Kita nggak mau pusing. Nah, usulnya ngomel, waduh macam-macam begini. Ya udah Gus, udah pengadilan pemerintah jangan ikut-ikutan deh. Akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung yang menang Matori. Waktu itu Menteri Kehakimannya bukan saya lagi, ya. Saya waktu itu sudah jadi jadi Mensesnek, ya. Menteri Kehakimnya Hamid Awaludin. Jadi Pak Hamid bilang, Pak Yusril, ini sudah dimenangkan ini Matori. Sudah diteken aja, saya bilang, ngapain kita ribut-ribut? Nah, jadi Menteri Kehakiman itu dia nggak mau pusing. Nah, kalau ada anggaran dasar partai diserahkan untuk disahkan, ya. Dia aja sepintas, dia nggak mau dalam-dalam. Kalau nanti dipanggil, ini nggak cocok loh, nanti dituduh dia nggak cocoki. Ya, terkesannya mencampuri ya. Partai. Apalagi Pak Yasona, orang PDIP, terus datang partai lain. Wah ini kurang ini, loh Anda ini kan orang PDIP, kan nggak enak. Nah, jadi Menteri Kehakiman itu nggak mau pusing, dia udah. Nanti kalau misalnya ada yang nggak cocok, silakan aja dia bawa ke pengadilan. Kalau Mahkamah Agung ini sekarang ini ya, kalau Mahkamah Agung bilang ini anggaran dasar Demokrat ini batal, bertentangan dengan undang-undang, mereka kayak nggak mau pusing. Kalau memang batal ya sudah, sini saya cabut, selesai. Baik, sesimpel itu berarti Pak. Sesimpel itu yang mencabut yang sudah disahkan gitu Pak. Iya. Kalau di perintah pengadilan siapa yang membangkang? Ya. Kan misalnya pengadilan diktumnya memerintahkan kepada Kemenkumham dan HAM untuk mencabut pengesahan nomor sekian, dicabut sudah selesai. Oke. Mau dicabut mau diapain? Nah itu saya nggak mau ngajarin lagi. Baik Pak Yusuf. Saya nggak mau ngajarin. Apa itu mau dimanfaatkan sama Pak AHY, mau dimanfaatkan sama Pak Muldoko, itu urusan mereka. Saya udah nggak mau pusing urusan politiknya. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Yusril. Nah, Pak Yusril, kantor hukum Anda kan menegaskan langkah ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan ranah politik ya Pak. Bahkan dikatakan juga tidak peduli dengan kubu-kubu di Demokrat. Sebenarnya Pak Yusril memang tidak peduli ya Pak suara-suara yang muncul dari para politisi yang menyoroti langkah hukum kantor hukum Pak Yusril ini Pak. Ya, nggak masalah bagi saya. Tiap profesi itu pasti ada risikonya. Ya. Jadi saya masih kecil itu nenek saya bilang sama saya, katanya kalau kamu tidak berani nyebrang lautan, ya kamu tidak akan sampai ke tanah tepi. Jadi ya saya ingat betul apa yang dibilang oleh nenek saya itu. Saya berani nyebrang lautan. Saya itu masih kecil malah melintang di laut kerjanya sampai ya sekarang ini ya lagi pandemi. Kalau nggak sudah ke laut saya. Jadi dan di laut itu ada tahu sendiri ya diserang badai kena gelombang gede segala macam, perahu kita bisa pecah. Kalau saya hadapi semua itu. Begitu juga dengan dunia politik ataupun dunia profesi ini. Saya akan jalan sadar dan kantor saya sudah berapa kali juga dulu, bayangkan ya, ketika saya berhenti sebagai menteri, saya balik lagi ke kantor advokat, ya tiba-tiba saya dinyatakan sebagai tersangka. Dan saya tersangka itu oleh Hendarman Supanji, jaksa agungnya di bawah Pak SBY juga. Ya waktu itu kan. Nah, saya lawan. Ya. Saya lawan. Sejak itu kantor saya itu sampai ke titik nadir. Hancur sama sekali. Ya. Sampai saya itu udah jual-jual apa-apa hanya untuk gaji pegawai, hanya untuk makan. Sudah seperti itu keadaan hidup saya. Ya, orang mengatakan, kayak apa ya Yusril ini? Masih hidup atau akan mati dia ini? Pada waktu itu ada seorang profesor di Unhas, Profesor Ahmad Ali namanya. Dia menulis di koran Fajar di Makassar. Dia bilang, saya mau lihat tuh Yusril. Dia itu kayak onta yang mau masuk lubang jarum.
katanya. Dia itu mengada-ngada, katanya. Hal-hal yang nggak mungkin dia kerjakan. Katanya, lain yang digaruk, lain yang gatal, lain yang digaruk. Sampai dia bilang, kalau Yusril itu bisa menang di MK, saya akan copot gelar profesor saya. Sayang, 2 minggu sebelum MK memenangkan saya, Pak Ahmad Ali itu meninggal. Jadi dia tidak sempat menyaksikan bagaimana onta itu merobos lubang jarum. Jadi saya itu udah sering diolok-olokin orang, sudah sering diancam orang. Saya bilang, tunggu aja deh, kita lihat aja nanti kayak apa. Ya, mudah-mudahan berhasil. Ya, kalau gagal ya gagal. Dan saya menangani perkara itu kan kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah juga di pengadilan. Dan saya anggap itu sesuatu yang normal saja. Dan profesi seperti itu, ya, ada orang kadang-kadang saya bela habis-habisan di pengadilan, ya, prodeo, nggak bayar sama sekali. Ya. Babak belur saya dicaci maki orang gara-gara bela dia. Besoknya dia ketemu saya aja kayak orang udah lupa. Ya biasalah seperti itu. Ya, ada juga orang mau tahu, oh Bung Yusril, tolong bela saya. Anda saya bayar sekian-sekian. Benar nih? Ya benar. Tekan perjanjian. Begitu perkaranya menang, bayar pun enggak. Itu biasalah terjadi dalam hidup ini. Jadi saya nggak pernah takut menghadapi segala risiko, dan saya kira ya itu pelajaran bagi anak-anak muda, bagi anak-anak saya, bagi para lawyer di kantor saya bilang, kita lawyer harus fight tegak. Ya, kita ini saya bilang, kalau kita berkarir itu harus sampai ke puncak. Ya. Jadi jangan berhenti di tengah jalan. Jangan karena ada ancaman, ada ini kemudian kita ketakutan dan kita kemudian surut ke belakang. Ya sudah biasalah kita menghadapi hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan saya tidak jadi orang sombong dan takabur, dan mudah-mudahan dijauhkan Allah Ta'ala dari sifat-sifat semacam itu. Tapi saya akan tegar menghadapi segala risiko. Oke, baik Pak Yusril. Nah, tentang suara-suara para pengamat dan politis nih Pak. Bapak mengatakan di salah satu media sia-sia menggunakan jurus dewa mabuk menghadapi persoalan ini. Nah, ini maksudnya seperti apa ya Pak? Seperti apa itu? Itu siapa Pak dewa mabuk itu Pak? Ya, siapa aja sebenarnya yang tidak fokus kepada perkara yang sedang dibawa ke Mahkamah Agung ini. Jadi waktu saya masih muda, saya pernah jadi guru bela diri di Bulungan dan di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya ngajari anak-anak bela diri, berkelahi segala macam, kadang-kadang ikut pertandingan resmi ya gitu. Dan saya mengatakan kepada mereka, ya, orang bela diri ini ada filosofinya. Ya. Bagaimana kita itu bisa menggunakan kekuatan lawan justru untuk menyerang dia. Ya. Tapi bilang, kalau kita menantang orang, ya, itu kita harus pelajari semua jurus-jurus yang dia miliki. Ya. Harus kita kuasai jurus-jurusnya. Tanpa menguasai jurus-jurus dia, ya, kita nggak akan menangkan pertarungan. Nah, karena itu, pelajaran saya jadi murid dan jadi guru bela diri itu, saya pakai juga dalam politik, juga dalam dunia hukum ini. Ya, saya selalu mengatakan bahwa perhitungan segala sesuatu dalam-dalam, segala kemungkinan-kemungkinan yang akan ditanya orang, kita exercise dulu. Dan saya kira saya selalu mengajari yang muda-muda, ya, kalian cuma jangan belajar hukum aja, kalian belajar filsafat. Ya. Karena belajar filsafat itu akan membuat pikiran menjadi tajam. Dan dia bisa menganalisis sesuatu. Dia bisa melihat sesuatu yang orang biasa tidak bisa melihat. Ya. Tapi dia bisa melihat. Dan dia bisa menganalisis itu. Nah, saya kira ketajaman pemikiran itu penting dalam menjalankan profesi, apalagi di dunia advokat. Oke, baik Pak Yusril. Nah, salah satu juga nih Pak yang disorot publik adalah cuitan mantan Presiden SBY di Twitter. SBY mengatakan, money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Uang bisa membeli sesuatu, tapi tidak segalanya. Nah, cuitan SBY ini kemudian dikaitkan dengan langkah kantor hukum Pak Yusril nih. Ada tanggapan dari Anda, Pak? Gini, penegak hukum itu ada macam-macam, ya. Ada jaksa, ada hakim, ada polisi, segala macam. Ada advokat. Advokat oleh non-advokat juga dikatakan sebagai penegak hukum. Nah, kalau dikatakan hukum itu bisa dibeli, barangkali polisi, jaksa, hakim, itu betul. Ya, dia bisa dikasih duit, disuap, yang harusnya dituntut 5 tahun, dia tuntut cuma 2 tahun. Ya kan? Hakim yang harusnya memvonis 5 tahun, cuma divonis 3 tahun. Tapi advokat nggak seperti itu.
Advokat tidak digaji oleh negara. Seperti saya bilang tadi, advokat dibayar oleh orang yang menggunakan jasa dia. Dan dia bisa pilih advokat mana aja. Ya, terserah dia. Ya. Mana yang dia suka, silakan. Ya, dia pilih advokat itu. Dan dia negosiasi mengenai pembayaran. Yang saya bilang tadi. Oh, Anda tolong saya tangani perkara Anda. Berapa biayanya Pak Yusril? Oh, saya bilang nih 300 juta. Dia nawar sama saya. 100 juta aja. Ya udahlah, kita deal aja. Pego gimana? 150. Oke, teken kontrak. Saya bela orang itu di pengadilan. Apakah dia membayar saya itu? Apakah hukum itu dibeli oleh orang itu? Tidak. Saya kira Pak SBY keliru kalau pemahamannya seperti itu. Mudah-mudahan bukan seperti itu pemahaman beliau. Ya, kecuali dia nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok polisi. Ya, orang ini narkoba nih, ya kan, menikmati sabu-sabu orangnya. Saya nggak usah sebut namanya siapa aja, begitu kan. Nah, ditangkap sama polisi. Polisi bilang, oh, sebenarnya orang itu pengedar, ya pemakai juga, tapi polisi hilangkan pengedarnya, jadi cuma pemakai, jadi ringan kan. Nah, jadi ringan dia dapat pembayaran, itu dia menjual hukum, jual beli hukum. Tapi advokat, saya bela ya perkara Anda ini, mati-matian saya bela. Ya, advokat kan tidak bisa menjanjikan kepada klien akan memenangkan perkara. Saya banyak orang datang ke kantor saya, Pak Yusril, saya minta jaminan lah, perkara saya akan menang. Saya bilang saya nggak mau tangani, mau bayar saya 100 miliar kayak kata Anda Arif saja saya nggak mau. Ya, mana bisa saya menjamin Anda menang? Yang memutus perkara itu hakim, bukan saya. Ada lagi orang, Pak Yusril saya minta perkara selesai 3 bulan. Yang memutuskan hakim, bukan saya. Saya bilang, kalau hakimnya 6 bulan memutus, masa Anda marah-marah sama saya? Masa saya marah-marah sama hakim? Nah, jadi saya membela orang itu dengan pembayaran yang disepakati. Berapa itu urusan saya sama dia lah. Nah, kalau saya sudah bayar pajaknya, halal dan thayyiban. Ya, halal dan thayyib. Mubarakatan. Berkat lagi. Jadi, ya sudah. Ya. Tapi kalau misalnya saya bilang ini bisa menang, bisa kalah loh. Kalau menang syukur alhamdulillah, kalau kalah tidak boleh buat. Ya. Kalau kalah saya juga nggak kembalikan uang sama dia, saya udah kerja setengah mati. Nah, begitu juga itu kesepakatan kita dengan dia. Jadi tidak tepat kalau dikatakan apalagi mempertentangkan hukum dengan keadilan. Ya, ini agak filsafat persoalannya. Hukum dengan keadilan itu ya, panjanglah saya jadi ngajar filsafat nanti mengenai persoalan ini. Tapi ya, saya berpendapat bahwa mudah-mudahan si Pak SBY tidak bicara itu konteksnya Andi Arief atau segala macam, ya. Tapi saya tidak akan memperjualbelikan. Saya kira Pak SBY pernah jadi presiden dan saya jadi Mensesnek dan saya melawan Hendarman Supanji, ya. Itu jaksa agungnya SBY, ya. Dan dia dibela oleh Sudi Silahi, oleh jagonya si Denny Indrayana, ya. Perkara itu sampai putus. Apakah ada saya menyuap hakim? Tidak. Ya. Bahkan waktu itu saya menantang Akil Muhtar di persidangan, ya. Ketika sidang di MK, Akil mengatakan kalau ada advokat-advokat di sini, katanya, yang mencoba-coba menyuap hakim MK, saya gantung, katanya. Saya langsung berdiri, saya bilang, baik Pak, yang mulia. Tapi, kalau ada hakim MK yang disuap, saya gantung di tiang gantungan MK ini sendiri. Saya tantang begitu. Nggak sebulan kemudian, Akil Muhtar ditangkap, dan sekarang dia dihukum seumur hidup. Jangan orang menyangka saya memenangkan perkara di pengadilan itu karena saya main suap-suap. Tidak. Yusril Iza Mahendra tidak akan pernah melakukan. Saya berkelahi habis-habisan dengan segala kemampuan dan dengan otak yang ada pada saya. Mau berdebat, saya akan hadapi perdebatan. Saya nggak segan-segan debat sama hakim kadang-kadang di pengadilan. Di MK sering hakimnya saya debat. Ya, orang bilang gila ini Yusril, hakim berdebat. Saya bilang ya, otak hakim MK dengan otak saya itu sama aja sebenarnya. Apa salahnya saya berdebat sama mereka? Ya, masalahnya saya nggak mau jadi hakim MK aja dari dulu. Ya, soalnya. Baik Pak Yusril. Nah, Pak, apakah ada yang ingin disampaikan nih Pak Yusril? Respons Pak Yusril di Newsmaker ini mengenai komentar-komentar pedasnya. Udah clear ya? Mudah-mudahan semuanya clear ya. Saya ingin menegakkan hukum dengan cara yang benar, dengan adil, dan tidak akan menggunakan cara-cara yang tidak fair.
Saya itu prinsip saya selalu mengatakan itu lebih baik ya kita itu kalah dengan terhormat ya daripada kita itu kalah dengan cara-cara yang memalukan ya. Tapi kalau saya sudah punya satu keyakinan ya, saya bela ya. Dulu pada waktu saya melawan Jaksa Agung, almarhum Muhammad Assegaf ya, advokat senior, dia bilang, Bung Yusril, Anda jadi nih datang dipanggil Jaksa Agung? Jadi. Wah, nanti Anda datang situ Anda ditangkap. Biarin aja, saya bilang. Dia tangkap aja. Nah, saya akan hadapi. Ya. Jadi, nanti kalau Anda diperiksa, Anda bilang apa? Saya gampang jawabnya, saya bilang. Sebelum Anda tanya saya, ya, saya mau tanya Anda dulu. Anda memeriksa saya ini, Anda diangkat sama siapa? Dia pasti bilang, diangkat oleh Jaksa Agung. Oke? Jaksa Agung itu sah atau tidak? Kalau Jaksa Agung tidak sah, dia nggak berhak untuk memeriksa saya. Buktikan dulu Jaksa Agung itu sah. Kalau enggak, saya nggak mau diperiksa. Saya bawa ke MK. Ya apa saya bilang sama Assegaf? Ya, kita ini kalau ditantang orang, saya bilang ya, lebih baik saya mati dengan pedang terhunus daripada saya mati kayak tukus dibuang ke Comberan. Enggak, saya akan hadap. Jadi saya pikir persoalan ini ya kita hadapilah secara kesatria dengan segala kemampuan, dengan segala kapasitas yang kita miliki. Ya kalau ini dibawa ke pengadilan, kita hadapi di pengadilan. Jadi saya sebenarnya nggak mau juga terlalu banyak menanggapi ocehannya Rahlan Sidik, ocehannya si Andi Arief dan lain-lain. Ya itu kan main-mainannya medsos begitu ya. Saya sebenarnya nggak begitu mau meladeni ya. Mau saya meladeni santai-santai aja. Jadi nggak mau juga saya terlalu serius. Tapi kalau misalnya argumen hukum, saya akan hadapi. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Yusril atas waktunya di newsmaker.com.id. Kiranya semua proses juga bisa berjalan dengan baik dan terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi sehat-sehat selalu. Ya, demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan bertemu di minggu depan dengan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.